Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini, kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita yang semoga senantiasa membawa keberkahan dan manfaat dalam hidup kita. Salawat serta salam tidak luput untuk kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, panutan dan suri teladan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita untuk bisa meneguk minuman dari telaga Nabi SAW kelak di alam mahsyar. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Berbicara tentang hati, maka kita sepakat bahwa hati tidaklah bisa dibasuh dan dibersihkan dengan deterjen atau dengan yang lainnya. Tetapi sucinya hati kita adalah dengan ketaatan, keimanan, dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah berbahagia, telah selamat orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh mensucikan jiwanya. Waqad khaba man dassaha. Dan sungguh terhina, sengsara, merugi orang yang telah menodai jiwanya. Kotornya jiwa. Nodanya jiwa bukanlah karena debu, kotoran, atau keringat, atau yang lain. Tidak. Jiwa Anda tidak menjadi kotor hanya karena pakaian Anda yang kotor. Jiwa Anda tidak kusut hanya karena penampilan Anda yang tidak rapih. Tetapi jiwa Anda kusut dan kotor karena dosa dan maksiat. Dan jiwa Anda akan cemerlang, putih, bersih, kemilau dengan apa? Dengan ketaatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum fa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun." Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat kelak, jiwa yang kotor, jiwa yang hitam, demikian pula jiwa yang bersih akan terpancar dalam raut wajah masing-masing. Sehingga wajah manusia akan memancarkan apa yang ada dalam jiwanya. Abdullah bin Abbas serta ahli tafsir yang lainnya menyatakan bahwa hitamnya wajah seseorang sebagai cermin dari hitamnya hatinya. Sebaliknya putihnya jiwa seseorang yang juga terpancar di wajahnya. Itu bukan hanya terjadi kelak di hari kiamat. Bahkan di dunia pun demikian. Wajah orang-orang yang beriman selalu menjaga kesucian jiwanya. Bisa jadi dia berkulit hitam. Bisa jadi penampilannya kusut. Bisa jadi pakaiannya compang-camping. Tetapi kesucian jiwa dia akan terpancar dari raut wajahnya. Sebaliknya, orang yang terus menodai jiwanya hingga jiwanya hitam, kelam. Kelamnya jiwa dia juga akan terpancar di dalam raut wajahnya. Karena Rasulullah SAW menyatakan, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah bahwa dalam jiwa manusia, dalam diri manusia, terdapat segumpal daging. Idza saluhat, kalau segumpal daging itu baik, maka baik pula sekujur tubuhnya. Sebaliknya, kalau segumpal daging itu rusak, kotor, kelam, maka rusak pula, kelam pula sekujur tubuhnya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah, itulah hatimu. Itulah hati yang ada di dalam dadamu atau jantung yang ada di dalam hatimu. Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa iswaddat wujuhu ahlil bid'ah, bahwa wajah orang-orang yang terus menyelisihi tuntunan Nabi dalam beribadah, menyimpang dari keteladanan Nabi dalam beramal, wajah mereka akan menjadi gelap, wajah mereka tidak memancarkan cahaya. Tetapi orang-orang yang terus mengasah jiwanya dengan ketaatan, memakmurkan dirinya dengan ketakwaan kepada Allah,
beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di wajah mereka terpancar cahaya. Di wajah mereka memancarkan cahaya iman, cahaya ketakwaan, cahaya ketulusan, cahaya kejujuran. Wajah mereka teduh. Wajah mereka senantiasa bersahabat. Memandang wajah mereka mendatangkan kedamaian. Sedangkan wajah ahli ma'asi, para pelaku maksiat, akan memancarkan kegersangan, memancarkan ketakutan, memancarkan kebencian, hasad, permusuhan, kesombongan. Karenanya tidak heran bila Anda melihat anak kecil, walaupun dia tidak tampan, walaupun dia tidak cantik jelita, tetapi wajahnya memancarkan cahaya kesucian jiwanya. Pandangan matanya indah, sejuk. Tetapi betapa banyak orang yang cantik jelita, tampan rupawan, putih bersih jiwa raganya, tetapi dari matanya terpancar kebencian, kesombongan, kedengkian. Raut wajahnya bisa jadi putih bersih, tetapi wajahnya tidak memancarkan cahaya keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya ada orang-orang yang secara fisik dia hitam, tetapi keikhlasan, ketulusan, kejujuran yang ada di dalam dirinya terpancar dari raut wajahnya yang teduh, raut wajahnya yang sejuk, raut wajahnya yang memancarkan kasih sayang. Karena itu dahulu orang-orang Quraisy, orang kafir mengenali kejujuran Nabi dari raut wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sebagian mereka mengatakan wajhuka wajhul ladzi la ya'ti illa bi khair, katanya. Raut wajahmu sudah aku bisa tebak adalah wajah orang yang tidak mungkin berbuat kecuali kebaikan. Wajah orang yang selalu membawa kedamaian, kejujuran, ketulusan. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini menjadi sarana wasilah untuk menggugah kesadaran kita. Bagaimanakah seharusnya kita bersikap untuk bisa mendapatkan kesucian jiwa. Kurang dan lebihnya saya maaf. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.